memulihkan, firman yang sanggup menyembuhkan. Haleluya. Muliakanlah Yesus Raja. Sembah Dia. Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Roh Kudus bergerak, Roh Kudus mengalir. Kami sediakan wajah kami sediakan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kuasai setiap kami. Kita masuk alam roh. Kita masuk alam rohnya Tuhan. Kita masuk lebih dalam. Tercurah. Yes, Roh Kudus. Terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di mana ada sukacita Natal di tempat ini. Ada damai sejahtera yang melampaui segala hati dan pikiran kami. Ada damai sejahtera yang melampaui segala keadaan kami. Ada damai sejahtera di tengah goncangan dunia ini. Ada damai sejahtera di tengah kekhawatiran dan ketakutan dunia ini. Damai sejahtera-Mu ada di dalam hati kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah biarkan damai sejahtera itu dicuri oleh si iblis. Karena Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami Tuhan bersama-sama menyelesaikan tugas kami di bumi ini sampai garis akhir. Dengan kuat kami boleh berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiga kali dulu ya sebelum kita duduk ya. Kita harus bersemangat. Amin. Di penghujung akhir tahun ini roh harus menyala-nyala. Manusia roh kita harus kuat. Jangan ada yang letih lagi, berbeban berat lagi, bergumul setiap hari dengan dunia. Dengan pekerjaan kah, sakit penyakit kah, dengan permasalahan kah. Jangan gagal fokus ya saudara ya. Seringkali iblis mengalihkan fokus kita untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya, kalau fokus pada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Yuk kita 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bagi Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang saya hormati Bapak Gembala Pak Sianturi dan Ibu Agustina dan semua jemaat di tempat ini yang antusias. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, semua harus respon akan firman ya. Karena firman Tuhan itu makanan roh. Tapi yuk kita lebih lagi fokus pada makanan rohani. Karena kekal ya saudara ya. Untuk memperkuat manusia roh kita. Makanan rohani itu apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu roti hidup. Puji nama Tuhan. Saya sebetulnya juga tanya Tuhan, firman Tuhan apa ya yang disampaikan di tempat ini ya. Karena kita kadang blank tuh apa ya yang mau disampaikan ya. Tapi Tuhan menaruh di hati saya ada satu pernyataan Tuhan mau kita menjadi bintangnya Tuhan. Amin. Ya. Kita baca di dalam Daniel 12 ayat yang ke-1 sampai ke-4 tentang akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Amin. Yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, mau tidak mau kita ini, suka tidak suka kita ini masuk di dalam masa-masa kesesakan. Sudah tadi dikatakan ya. Ada seorang pendoa bilang, sebetulnya 2020 awal Covid datang sampai 2021 itu, saat ini ya, kita di penghujung 2021, itu belum masa kesesakan. Padahal orang udah banyak ketakutan ya. Itu belum. Waduh, saya bilang, waduh ini aja udah banyak yang meninggal. Teman baik saya aja suaminya udah meninggal 3 orang loh saudara. Gara-gara Covid ya, gara-gara sakit Covid yang waktu melanda itu Jakarta tuh 10 hari di rumah sakit langsung pulang, nggak bisa lihat lagi, kita nggak bisa nengok masuk rumah sakit saudara ya, langsung tahu-tahu udah meninggal, udah langsung kubur saudara. Kita nggak bisa nengokin, hanya lihat dari live di videokan gitu ya. Jadi kita pada saat ini harus lebih lagi berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita ini ikut khawatir, ikut takut, ikut cemas ya. Saya sendiri berita-berita dari dunia saya agak kurang-kurangin. Malah kita jangan dengar berita dari surga, dari dunia, tapi dari surga. Berita-berita tentang inilah itu sekarang lagi ya, boleh sedikit-sedikit Omikron katanya ya akan datang, udah ada sampai ke katanya Singapura, Malaysia sudah masuk. Jadi kita harus tahu, tapi jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir ya. Tapi di balik Covid ini ada kebaikan saudara. Jadi teman-teman saya yang lain pun ada yang makin rajin beribadah, sadar, bertobat, banyak berdoa. Yang jahat bertobat dengan berbuat baik ya, hasilkan buat pertobatan. Karena umur kita nggak tahu, di depan kita mati nggak tahu, besok kita mati kita nggak tahu saudara. Belum berita-berita kabar akan terjadi tsunami, Jakarta kena saudara ya. Seluruh pantai Jawa, Pulau Jawa itu selatannya bahaya.
bisa kena Jakarta juga. Itu terjadi gempa katanya sampai 20 meter. Waduh, berita-beritanya mengerikan ya. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan takut. Kan ada lagunya, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan, menggemparkan, perlindungan dalam sabda Allah. Ya, kita harus masuk dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Malah kalau kita tidak punya hubungan dekat sama Tuhan, khawatir, takut, cemas, wajar. Karena, waduh, mati kemana? Waduh, jiwanya kosong. Saya ini gara-gara Tuhan bawa ke YouTube, saudara, banyak yang konseling. Kemarin saya berdua sama adik saya datangin satu orang ibu muda ya, punya anak 2 saudara. Kita datang ke rumahnya tidak kurang apa-apa. Rumahnya besar, kaya gitu ya. Terus Mercy, ya menurut ukuran dunia itu udah luar biasa gitu ya. Kita sih bukan lihat wah enggak, cuman kita pikir ini kurang apa? Sehat, enggak sakit. Pekerjaan oke, suami enggak selingkuh, oke, cinta istri sama anak-anak. Rumah saya datangi besar, 2 kapling jadi 1. Terus gini, kenapa dek? Ya umurnya kira-kira ya 40-an ya ya. Nah, kenapa? Jadi bengong, ngomongnya pun kayak pelan-pelan, kayak orang stres, saudara. Gak tahu, kenapa? Gak tahu. Nah, kita jadi bingung bilangnya. Kita kan suruh datang sama anak saya, Mami, coba Mami datang ini teman aku nih, kayaknya lagi ini deh Mami, kayak orang apa ya, nggak ngerti lah, kayak orang mungkin stres atau gimana. Terus saya tanya, datang kan, kenapa, penyebabnya apa? Kan kita harus tanya nih penyebabnya apa ya. Nggak tahu. Saya juga jadi bingung, nggak tahu dijawabnya. Dalam hati saya mungkin dia kosong jiwanya, karena semua serba ada secara materi, banyak ya, secara daging berkelimpahan, secara harta banyak, tapi nggak pernah diperhatikan di dalamnya. Saudara hati-hati loh, udah Kristen juga belum jaminan roh saudara kuat loh. Nanti tekanan datang, ujian datang, penyaringan datang, bisa hancur, ansyong. Juga bisa down, lemah. Banyak yang nanti stres, bunuh diri. Hati-hati ya saudara. Akhirnya kita cuma nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, karena dia juga nggak bisa menceritakan kenapa. Jadi kita cuma doakan, kita urapi minyak, kita bahasa roh, dia udah Kristen. Bukan orang dunia, bukan orang yang nggak kenal Kristus loh. Udah baptisan Roh Kudus malah. Harusnya ada power Tuhan, ada kuasa Tuhan. Lawan, ya kan? Kalau tekanan datang, kekhawatiran datang, ketakutan datang, lawan dengan roh yang kuat. Kan ada Roh Kudus dalam kita. Tapi ini Roh Kudus dibiarkan bertahun-tahun, ya, sehingga dia fokusnya uang. Fokusnya dunia dan segala kemewahannya, dunia dan segala keindahannya, ya. Akhirnya nggak diperhatikan yang di dalam ini, jiwanya lemah, hatinya kosong, rohnya juga kosong, saudara. Jadi kita nggak bisa konseling ngomong apa, cuman kita doa, dia nangis, saudara. Ya kita doakan, nangis. Kita minta kekuatan Tuhan, kita salurkan urapan Tuhan. Makanya saudara tiap pagi minta urapan baru dari Tuhan kepada kita salurkan kepada mereka yang kosong, kepada mereka yang lemah rohnya, jiwanya, sehingga dia bilang ada rasa lega, kelepasan, ada rasa damai kembali muncul. Saya bilang ayo kembali pada kasih yang mula-mula, ayo kembali seperti anak yang terhilang kembali ke rumah bapaknya. Walaupun masih dulu waktu belum COVID 2020 ke gereja, tapi semenjak COVID datang udah 2 tahun gak ke gereja. Gerejanya tutup, saudara.
Kalau tempat ini gereja masih buka terus ya Pak. Oh, puji Tuhan. Itu gerejanya di mall. Jadi tutup ya sampai dia kemarin ini kita datang tuh tutup, tidak ke gereja. Nah udah gak ke gereja, nggak diisi juga, nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, nggak ada doa, ya aku doa sekedarnya. Terima kasih Tuhan bangun tidur, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, ya cuma terima kasih 5 waktu saudara ya. Bangun pagi, makan siang, makan sore, mau tidur. Cuman terima kasih Tuhan, udah. Waduh saudara, itu hanya sebentar, minimal firman Tuhan bilang berjaga-jagalah minimal satu jam saja. Kalau perpuluhan waktu harusnya 2,4 jam. Nah ini Tuhan minta hanya Petrus tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Tuhan hanya minta 1 jam. Bisa nggak kita bangun pagi? Minta sama Tuhan. Urapan baru, kuasa baru, ya firman-Nya yang jadi rema, ya saudaraku ya. Jadi kita di tempat ini harus jadi berkat. Amin. Ya. Jangan kita ke Kristen cuman ke seminggu sekali ke gereja udah, hari Senin sampai Sabtu biasa lagi. Tidak ada kata lagi biasa-biasa. Ya. Amen. Kita harus on fire with Jesus. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi akhir zaman ini apalagi anak-anak muda harus jadi bintangnya Tuhan. Yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Karena firman Tuhan bilang, akulah terang dunia. Tuhan bilang, kamu juga terang dunia. Jadilah terang, jadilah garam. Ya, memberikan rasa, menjadi terang. Kita yang sudah terang nih, ngumpul terus sama anak terang di gereja, ngumpul terang jadi silo. Cari orang dunia yang belum kenal Kristus, cari mereka yang dalam kegelapan. Saudara, di tempat saya kemarin ada kesaksiannya. Saya kan buka persekutuan doa di toko saya. Itu ada orang Batak juga ya, namanya si Anturi ya. Dia tuh tau gak saudara, ketemulah tukang sayur, tukang ikan, ya. Bu, kemana? Udah lama gak ketemu. Iya, ya kan? Kita SDSK ya, so dekat, so kenal. Udah lama. Karena anak Tuhan harus ramah ya. Iya Bu, saya sakit Bu. Sakit apa? Semenjak suami saya meninggal, sakit kanker toh. Ini benjolan itu seperti bola pingpong dipegang. Akhirnya dia injilin Bu. Mau nggak saya doakan? Kita punya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia injilin bisa terima Yesus loh saudara. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa saya bilang ya. Itu mereka bisa jadi terang, bisa mendoakan, ya bisa menyembuhkan. Nanti akhir zaman supranatural Tuhan makin terbuka. Amen. Kita orang biasa ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan bergerak. Nah bersama hamba-hambanya juga bergerak ya. Jadi kita bilang itu urusan pendeta. Nanti ada yang kesurupan. Tunggu dulu, cari pendeta. Enggak, kita. Ya, amin. Ada kesaksian pembantunya kesurupan di rumah. Dia bingung kan? Cari pendetanya lagi pergi saudara. Waduh, daripada gua dicekek-cekek. Ditengking saudara. Ditengking dalam nama Yesus. Akhirnya lepas. Jadi dari situ dia mulai berani saudara. Tadinya kan apa-apa cari pendeta, apa-apa cari ibu gembala, apa-apa cari hamba Tuhan. Enggak saudara, kuasa yang sama itu ada dalam kita. Ya, jadi kita harus bisa mendoakan, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, ya, menginjil, memberitakan jalan keselamatan, jalan kebenaran. Jangan kita jadi orang Kristen yang tidak berbuah, tidak berakar kuat. Ya cuma nunggu-nunggu, aduh kapan COVID kelar, ya kan? Aduh pekerjaan tambah sulit, aduh barang tambah mahal, aduh gimana nih nanti ada bencana. Ada yang bilang lari ke gunung, lari ke pantai, lari kemana lagi? Jadi bingung semuanya ya. Ya jadi bingung semuanya ya. Banyak subscriber saya juga, Bu Maria lari katanya. Bu Maria kalau ada uang beli tanah di gunung. Saya bilang beli tanah di gunung ngapain? Di gunung saya, ya kan? Saya nggak ketemu orang nanti di sana, ya kan? Ya saudara. Jadi kita
Anak-anak Tuhan harus peka dengar suara Tuhan. Amin. Jangan kita dengar dari luar, dari apa kata orang. Bingung sendiri, keadaan zaman nanti akan tambah bingung loh ke depannya. Jadi dekat Tuhan, tenang, minta arahan Tuhan, tuntunan Tuhan. Saya sampai bilang, bagi saya hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Saya kemanapun kalau memang sudah waktunya mati, ya sudah mati, nggak apa-apa. Apalagi lagi memberitakan Injil. Bagus kan saudara ya? Puji nama Tuhan. Jadi saudara, di tempat ini kita minta Tuhan kita menjadi bintang. Bintang di atas apa di bawah? Di atas. Tuhan bilang kamu terang nih seperti cahaya. Di bawah gantang apa taruh di atas gantang? Di atas. Kalau ketutup nggak kelihatan. Ya, harus hidup kita dilihat orang. Harus hidup kita menyinari. Harus melalui hidup kita, oh iya orang bertobat. Ya, bukan samanya gelap, bukan, kita terang. Ada jalan yang kita bawa mereka menuju keselamatan. Jangan hidup kita gelap, saudara. Ya, sama dengan orang dunia. Orang marah ikut marah, orang iri ikut iri, orang khawatir ikut khawatir. Apa bedanya? Percuma, nggak usah ikut Tuhan Yesus. Sama dengan dunia. Ya, beda. Kita harus tampil beda, saudara ya. Harus kuat di dalam doa, kuat di dalam firman, kuat dalam pujian penyembahan, juga punya iman. Dari baca firman timbul iman. Ya, saudara. Jadi baca firman, saya disarankan 5 pasal minimal, itu minimal tiap hari. 5 pasal. Bisa ada yang ambil 10, teman-teman kami ya, ada yang mereka waktu banyak. Kalau saya kan masih ada pekerjaan ya, mereka mungkin baca pagi, siang, malam. Kalau kita saya pagi aja. Baca firman, lewat firman timbul iman. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Ya, saudara. Nah, kemudian dikatakan bahwa tertulis nanti pada akhir zaman itu ada orang-orang yang tertidur dalam debu akan bangun untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintangnya Tuhan ya. Saudara, bintang itu kadang kelihatan atau kadang enggak? Bisa kan? Kadang kalau ada awan gelap, saya kadang malam ya, saya pulang, saya lihat ke atas, bintangnya kok nggak ada ya? Padahal bintang selalu ada, tetapi kadang ketutup awan gelap ya, yang mau hujan itu ketutup nih malam ya. Kadang terang bercahaya. Saudara tahu awan itu apa, saudara? Awan itu tuh, saudara, masalah, pergumulan, ya, pencobaan, ujian hidup. Seringkali kita nggak bisa bersinar, saudara ya. Kita bintang hidup kita ini kalau udah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan taruh kita jadi bintangnya Tuhan di atas. Tapi seringkali tidak terlihat oleh orang dunia. Mana dia? Ya, mana hidup kita? Itu karena kita sendiri banyak masalah, banyak pergumulan hidup, banyak problem-problem. Sehingga kita nggak bersinar karena kita jadi ikut sedih, ikut lemah, ikut khawatir, ikut capek. Ada nggak orang yang suka mengeluh, saudara? Banyak ya. Akhir zaman, capek, capek. Saya kadang dengar suami saya juga ngeluh, capek, capek. Mungkin kerjanya capek. Saya bilang, udah jangan ngeluh, bersyukur. Saya bilang gitu. Memuji Tuhan. Dan daripada capek, haleluya. Haleluya, kan enak ya saudara ya, betul kan? Jadi ayo buang semua persungutan, buang semua masalah, buang semua problem hidup, buang semua yang membuat kita gagal fokus terhadap Tuhan, yang membuat kita tidak bersinar bintang hidup kita ya. Seperti kalau Natal ini kan orang Majus dari timur datang melihat ada raja yang akan datang. Dalam kepercayaan mereka akan lahir raja yang besar, bintangnya besar, dari timur bercahaya. Dia ikutin bintang itu, saudara, orang Majus ini ya. Nah, orang Majus ini melihat bintang sehingga bertemu dengan
Juru selamat Tuhan Yesus. Nah, orang-orang dunia juga harus lihat kita. Kita ini bintangnya Tuhan, yang Tuhan taruh di atas langit. Sehingga kita bersinar, bercahaya, jadilah terang bagi dunia. Jangan kita jadi redup, bahkan bintang kita tidak bercahaya lagi. Ya saudara, mari mulai saat ini buang semua hal-hal yang menutupi sinar bintang kita, ya. Jangan gagal fokus Tuhan. Makanya ada juga yang konseling sama saya, Bu Maria, saya ini pergumulannya banyak, udah pekerjaan susah, istri ninggalin saya, ya, jadi stres. Saya bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, tapi percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, anak-anaknya. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi jangan gagal fokus. Udah nggak ada kerjaan, misalkan udah PHK, nggak mau cari Tuhan, terus marah-marah, terus stres, terus ngomel. Ada loh begitu. Daripada ngomel-ngomel, dumel-dumel, stop. Cari Tuhan, banyak memuji Tuhan, sambil terus cari kerjaan. Tanya Tuhan, Tuhan bukakan pekerjaan buat saya. Tuhan tolong, saya rindu bisa menghasilkan dari tangan saya pekerjaan, bisa nanti membagi bagi orang yang miskin dan kelaparan. Tuhan kan lihat hati kita yang mulia kan? Bener gak? Pasti Tuhan tolong, gak mungkin enggak, asal kita jangan malas. Ya, udah PHK, malas-malasan, nggak mau cari Tuhan. Cari Tuhan juga bayar harga loh saudara. Bangun pagi, nyembah, cari Tuhan, sangkal diri, pikul salib nih. Ya, daging kita ngantuk lah, capek lah. Tuhan mana dengar doa saya? Tiap hari doa mana Tuhan kok nggak jawab. Ya saudara, ada kan pasti suara-suara itu, apalagi iblis. Buat apa lu percaya Yesus, percuma. Yesus lu mana? Yesus lu gak bisa nolong lu. Yesus lu gak bisa kasih lu duit. Yesus lu gak bisa memberikan kau pekerjaan. Banyak saudara, mana istrimu juga meninggalkan kau, pekerjaan pun jauh dari engkau. Iblis tuduh saudara. Ya, kalau kita gak tangkis, seperti kita main badminton, tangkis. Ya, setan, waduh, langsung panah apinya kena ujung-ujungnya stres dan ujung-ujungnya goodbye Tuhan, nggak ikut Tuhan Yesus lagi. Bahaya saudara, itu yang setan mau. Setan mau mencuri jiwa, nggak ada jalan lain. Setan itu mau mencuri jiwa, tapi Tuhan mau menyelamatkan jiwa. Itu aja perebutan akhir zaman. Saya sudah bilang, ini bencana tidak bisa ditahan lagi. Doa-doa pun tidak bisa menahan bencana sekarang. Itu harus terjadi. Cuman kita berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan. Ayo bergerak. Saya juga bersuara di dalam YouTube itu. Ayo penginjilan. Ayo beritakan Injil. Ayo beritakan. Mereka sudah kita beritakan Roh Kudus yang bekerja. Kita lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Ya saudara, jangan malas di akhir zaman ini. Semuanya bergerak ya. Maka cepat nih penginjilan ya. Di seluruh Indonesia akan dilawat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita di hari Natal ini menjadi bintangnya Tuhan. Amen. Seperti orang Majus ini melihat bintang bertemu juru selamat. Orang dunia melihat bintang kita, mereka ketemu sama juru selamat. Ya, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, pakailah hidupku jadi alatmu. Ya. Terus ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan memahaminya. Amin. Jadi saudara, orang fasik, orang benar, semua sama-sama diuji.
Semua sama diproses. Semua mengalami pergumulan, sakit, penyakit, ya, belum kutuk-kutuk keturunan, belum juga kesusahan, kesulitan, kemiskinan, sakit, penyakit. Semua kita alamin. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya Yesus. Baik orang dunia besar, kecil, tua, muda, semua mengalami. Tapi yang membedakan apa, saudara? Kita punya penyelamat, kita punya penolong. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dari Tuhan semesta alam. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Beda. 1000 kali kita jatuh, 1 kali kita bangkit. Maka prinsip saya never give up. Ya, jangan mudah menyerah. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Jangan kita kalah dengan masalah, jangan kita kalah dengan problem. Jangan kita pernah menyerah, walau mengalami pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, seperti badai. Saya pernah mengalami badai, suami bangkrut, anak operasi jatuh, waduh banyak sekali. Saya nggak bisa tengking badainya. Tuhan bilang nggak bisa ditengking. Itu di hati, di roh saya. Waduh Tuhan, jadi gimana? Ikutin aja alurnya. Aku sertai. Saya nggak bisa tengking. Tadi saya mau tengking, penuh urapan. Badai ini saya berasa nih. Badai itu semua tok semua. Permulanya aneh, saudara. Tiba-tiba suami bangkrut, anak kaki patah, harus operasi, sakit penyakit, sampai keuangan diproses, sampai semua diproses. Ya, itu saya nggak bisa tengking. Kenapa? Tuhan izinkan. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa bilang, Tuhan jangan kasih masalah, jangan kasih pencobaan, saya udah gak kuat. Seringkali kita menjerit roh kita, jiwa kita. Saya tahu, saudara, saya jerit-jerit saya itu di lapangan dulu. Gak kuat gitu ya. Kadang saya pergi ke bukit-bukit doa, saudara. Untung saya carinya Tuhan. Pelarian saya Tuhan. Coba kalau saya pelarian saya dunia, habis saya, udah gak kenal Tuhan. Saya gak berdiri di tempat ini, saudara. Ya, udah terhilang. Saya hampir murtad, saya jujur. Seringkali saya ada di persimpangan jalan, dalam persimpangan jalan kehidupan. Seringkali saya diperhadapkan dengan masalah yang membuat saya mau mundur loh ke dunia. Ikut Tuhan kok begini, mana Tuhan? Katanya Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Saya pernah loh ngomong ke atas langit. Mana Tuhan? Tuhan yang menciptakan bulan bintang. Mana Tuhan? Katanya Engkau mau nolong saya. Katanya Engkau mau memberkati saya. Mana Tuhan? Saya sambil lihat ke langit, sedih, nangis. Ya saudara. Tetapi saat ini Tuhan ingatkan saya, janjiku tidak pernah lalai. Sekarang saya bisa berkata, Tuhan Engkau setia. Tuhan Engkau benar. Bisa say thank you for problem. Sampai sekarang saya bisa bilang terima kasih Tuhan. Untuk masalah-masalah seberat apapun yang saya alami, sekarang saya bisa bilang terima kasih sekarang. Kalau dulu gak bisa. Nangis, terus. 2 hari lalu ada seorang ibu subscriber telepon saya dari temannya. Bu, tolong ya, ada teman saya gara-gara mamahnya meninggal. 2 bulan lalu mamahnya meninggal. Sampai saat kemarin itu nangis terus tiap hari. Udah 2 bulan tiap hari nangis. Waduh, saya bilang kenapa? Mamahnya meninggal. Lah, dia meninggal umur berapa mamanya? 74. Ya udah tua. Biarin aja, udah tua semua juga orang bakal pulang, bakal meninggal. Saya bilang gitu kan. Kenapa mesti jadi ditangisin terus sampai tiap hari 2 bulan? Tolongnya Bu, saya nggak tahu. Katanya, ini saya kasih nomor teleponnya. Dia langsung kontak saya. Bu, ada waktu nggak jam 2 siang saya mau telepon? Jam sore ya Bu, saya lagi ada pekerjaan. Saudara tahu,
Dia telepon saya dari A sampai Z, itu nangis sambil ngomong. Dia cerita sampai nangis, bener juga nih nangis. Saya ikut sedih, tapi ya udah dengerin dulu dah dia ngomong apa. Mama saya meninggal, saya merasa tertuduh karena saya merasa saya tidak berbakti sama mama saya. Padahal dia mati di rumah saya sudah bawa ke dokter katanya. Saya anak tunggal, sehingga ikatan batin kami dekat sekali. Waktu mama saya pulang, hati saya hancur, saya kecewa, saya putus asa, saya merasa terpisah. Begitu saudara. Terus sudah dia selesai bicara, saya ngomong buka pikiran. Tuhan bilang harus dibukakan pikiran. Seringkali pikiran sempit, seringkali pikiran ada tembok-tembok. Saya bukakan dulu. Bu, ibu tuh kan mamanya udah umur tua. Semua orang bakal pulang, saya bilang gitu. Jadi jangan disesali. Iya, tapi saya pernah berbuat salah sama mama saya. Saya merasa saya tidak berharga, berarti. Saya merasa tertuduh. Saya bilang hati-hati bu, stop. Itu ada panah ya, api iblis. Kalau depresi, nangis itu 2 bulan tiap hari nangis saudara. Itu nanti ada suara si setan, bunuh diri aja, lu bunuh diri aja. Bisa loh saudara, ambil pisau aja, ambil baygon, bunuh diri. Stop, saya bilang, itu ada spirit dari si jahat. Akhirnya saya doain dia. Saya bilang, Bu, ingat semua yang manis dengan mama kamu. Kamu aja memelihara mama kamu di rumah. Kamu aja obatin mama kamu di rumah. Kamu aja memelihara mama kamu sampai seumur itu. Berarti kamu anak yang berbakti. Jadi saya buka mindsetnya yang negatif ya. Jadi kalau orang yang meninggal, ingat semua kebaikan, kemanisan. Karena firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Pikirkan semua itu. Saya bilang, jangan pikirannya negatif, masa tertuduh. Mamanya meninggal gara-gara dia, mamanya meninggal gara-gara dia, gitu. Ya saudara. Jadi kita dibukakan. Saya dibawa Tuhan untuk menjadi terang, untuk menerangi pikirannya. Saudara, akhirnya saudara tahu, waktu didoakan saudara, benar dia, walaupun saya nggak lihat wajahnya ya, ditelepon, itu kayak pelepasan, ya saudara, karena dia ada roh-roh jahat yang ngikutin. Akhirnya dia pernah cerita, pernah dikasih mertuanya kan mertuanya Buddha, dianya Kristen, ya itu Bu, jangan buang. Pantesan dia kayak orang pelepasan, ya dibuang semua akses iblis. Itu ada kalau kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah itu masuk tuh lewat ada mungkin jimat atau dipinumkan atau diserahkan ya, dikuepang atau di apa ya, itu harus ada pelepasan, saya bilang gitu. Akhirnya saudara ditelepon mengalami kelepasan dan dia merasakan damai sejahtera. Bu, saya dulu melayani di gereja Betel Tabernakel, ya udah kembali melayani. Saya WL dan singer. Ya udah kamu nyanyi di rumah, ya jangan stres nangis terus. Setel lagu rohani, ikut nyanyi. Kamu WL singer, berarti suara kamu bagus. Saya bilang, kembali memuji Tuhan, kembali mencari Tuhan, kembali comeback seperti anak yang hilang. Ya, nah gitu saudara ya. Puji nama Tuhan, seperti saya juga boleh menjadi berkat bagi mereka-mereka yang dalam kesusahan, kesulitan. Kita semua bisa dipakai Tuhan, asal mau. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. On fire semua ya. Nanti Tuhan berikan tugas pelayanan, ya. Asal hati mau, tapi nggak tahu caranya Tuhan. Nanti Tuhan kasih, ya. Di semua sini on fire semua Bu. Ayo diaktifkan, dikaryakan penginjilan, ya. Membuat acara-acara untuk penginjilan, ya semuanya. Dan juga harus on fire semuanya, ya. Bisa bikin kelompok-kelompok doa atau doa puasa atau apa, ya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan kali ini tentang bintang, ya. Kembali kita jadi bintangnya Tuhan, ya. Puji nama Tuhan.
Biarlah firman pada sore hari ini yang singkat, padat. Nah ini nih ada bintang bercahaya ya, bagus sekali pohon Natal. Jadi saya suka foto dulu. Nanti kita foto. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita harus jadi bintangnya Tuhan yang menuntun jiwa-jiwa yang dalam kegelapan kepada terang Tuhan ya. Tadi pagi saya ke rumah pembantu saya, itu Muslim. Dia anaknya berapa ya? 4. Jadi saya datangin, saya kasih berkat Natal, saya doain mereka. Ada yang trauma karena papanya itu kawin lagi, punya anak. Kasihan, jadi anaknya seperti takut untuk menikah gitu ya, udah remaja ya. Jadi saya bilang udah jangan trauma, saya bilang. Saya doakan mereka, saya berkati mereka. Saya percaya mereka suatu hari one day akan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya.